Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Ahmad Ganesha. Eh, saya adalah salah satu mahasiswa Institut Teknologi PLN jurusan Informatika. NIM saya itu adalah 2020311017. Oke. Eh, di sini tuh saya akan menjelaskan materi tentang desain prosesor dan pet data atau data pet. Oke. Proses dan data pet. Proses dan data pet adalah sebuah ikonik yang mengontrol keseluruhan jalan sebuah sistem komputer dan digunakan sebagai pusat atau otak dari komputer yang berfungsi untuk melakukan penghitungan dan menjalankan tugas. Proses terletak pada soket yang telah disediakan oleh motherboard dan dapat digantikan dengan proses yang lain asalkan sesuai dengan soket yang ada pada motherboard. Oke. Cara kerja prosesor. Oke, kita tunggu gambarnya jadi. Oke, berikut adalah cara kerja prosesor. Saat data atau instruksi dimasukkan ke dalam processing device, pertama sekali diletakkan di RAM melalui input storage. Oke. Lalu apabila berbentuk instruksi ditampung oleh jika dia berbentuk instruksi dia bakal akan ditampung oleh kontrol program unit di program storage. Namun apabila berbentuk data akan ditampung di working storage. Oke. Jika register siap untuk menerima pekerjaan eksekusi, maka control unit dia akan mengambil instruksi dalam program storage untuk ditampung ke instruction register. Sedangkan alamat memori yang berisikan instruksi tersebut ditampung working storage untuk ditampung di general purpose register. Di dalam ini adalah operating system register. Oke. Apabila hasil pengolahan telah selesai, maka control unit akan mengambil hasil pengolahan di accumulator untuk diampung kembali ke work storage. Oke, selanjutnya jika pekerjaan keseluruhan telah selesai, maka akan dijemput hasil pengolahan dari working storage untuk diampung ke output storage. Lalu selanjutnya dari output storage hasil pengolahan akan ditampilkan ke output device di program counter. Oke. Selanjutnya itu fungsi prosesor. Oke. Kalian udah pada pasti tahu ya fungsi prosesor itu ya secara umumnya itu otaknya komputer. Oke, pada umumnya fungsi prosesor adalah hanya untuk memproses data yang diterima dari masukan input, kemudian akan menghasilkan keseluruhan berupa output, sehingga tidak dapat bekerja sendiri, namun dibutuhkan dukungan maupun terus hubungan dengan komponen lainnya terhadap hard disk, RAM. Seluruh data dapat dilakukan dengan waktu yang cepat atau lambat tergantung besar itunya filenya. Oke. Di level-level
desain prosesor. Itu ada 4 level sudut pandang prosesor ya. Terdiri oke. Ini gambarnya. Oke. 1. Level sistem eksekusi program, pemrosesan data, penyimpanan data, penggerak data, dan antarmuka. Dengan sistem lain, memori utama, memory change, pengontrol I/O. Oke. Kedua, level arsitektur atau instruksi ya. Set instruksi berupa program counter ya. Jadi dia berupa program counter, stick, struktur data, dan lain-lain. Oke. Ketiga, level transfer register, modul-modul digital, biasanya modul-modul digital itu register, header, counter, multiplexer, dan decoder. Yang 4 itu level grabbing, get atau get level. Grabbing ya, keren ya namanya. Yang kelima, sirkuit hardware. Oke. Yang selanjutnya macam-macam prosesor. Ya, yang pada umumnya macam-macam prosesor itu ada 2 ya. Yang umum familiar itu Intel dan AMD ya. Yang pertama prosesor Intel yang pastinya. Yang kedua prosesor pasti ya AMD dong, apalagi pesaing berat mereka berdua tuh. Terus prosesor Apple. Nah, ini juga, cuma Apple itu rada mahal. Oke, prosesor Cray XVAI. Oke, prosesor selanjutnya prosesor IBM dan prosesor IDT. Terus yang ketujuh prosesor Transmeta. Oke. Tapi yang kita kenal tuh umum tuh cuma 2 ya. Nah, kayak tujuan desain prosesor. Nih, tujuannya itu semua tujuan desain prosesor adalah untuk dia tuh untuk mempertemukan kebutuhan set instruksi. Nah, hal ini tuh melibatkan hardware yang tepat agar semua makro beroperasi secara akurat seperti pada setiap persyaratan instruksi. Oke. Ini proses desain prosesor ya, ini mekanismenya. Oke, selanjutnya itu hubungan CPU dan device, input output. Oke. Hubungan CPU dengan memori atau dengan alat-alat input output I/O dilakukan dengan satu jalur disebut dengan bus. Mungkin antara CPU dengan memori, jalur bus dilekatkan pada memori data register, memori accelerator, dan kontrol unit CPU. Sedangkan hubungan antara CPU dengan alat-alat CPU dan output diletakkan pada alat I/O port atau DMA controller maksud saya. Oke, apa saja yang termasuk hubungan memori, CPU, dan device maksud saya input output. Oke. Yang pertama bus internal memory, I/O port, lalu DMA connect controller maksud saya, lalu I/O channel. Nah, lalu proses desain prosesor itu yang pertama
mengerti dengan baik setiap interupsi. Yang kedua, menempatkan sumber daya hardware yang dihubungkan dengan register, flag, stick, dan lain-lain. Terus yang ketiga, menerjemahkan setiap interupsi, menjelaskan siklus data path, lalu mengaktifkan titik-titik control. Oke. Lalu tipe-tipe prosesor. Prosesor multiprosesor, lalu pertama uniprosesor, multiprosesor. Nah, multiprosesor ini biasa dilakukan secara serentak, hal ini kemungkinan. Lalu yang ketiga area prosesor, yang keempat prosesor. Nah, oke. Selanjutnya organisasi data path. Data path alur data merupakan kesimpulan dari register, yaitu register ditambahkan dengan register penghubung. Kumpulan register ini berfungsi sebagai jalan prosesor eksekusi sebuah interupsi. Beberapa contoh yaitu data path untuk instruksi halt, instruksi noob, instruksi jump, and instruksi load. Maksud saya load. Kemudian penjelasan dari demikian penjelasan dari saya. Terima kasih.